Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rizka Nur Fadila dengan NIM 2305137037, mata kuliah Makroekonomi Islam. Di sini saya akan membahas tentang peran zakat dan wakaf dalam ketimpangan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia yang diukur menggunakan Gini ratio sebesar 0,379. Angka ini merupakan angka yang terendah dalam satu dekade terakhir. Beberapa masalah yang muncul dalam ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang terbatasnya lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial, persaingan tidak sehat, kecemburuan sosial, dan munculnya pengangguran. Lantas, bagaimana solusinya? Dalam makroekonomi Islam, yang dijelaskan melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan sosial, keadilan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata. Ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi ketimpangan, di antaranya zakat. Zakat adalah instrumen ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dengan membayar zakat, kekayaan akan lebih merata, karena sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya dibagikan kepada orang miskin. Zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan wakaf memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam, karena tidak hanya berperan dalam distribusi kekayaan, tetapi juga penyampaian dalam kesejahteraan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun contoh dan penerapannya, yang pertama adalah program pemberdayaan ekonomi, zakat untuk kewirausahaan. Basnas memiliki program zakat untuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan duafa, fakir miskin dengan memberikan modal, usaha, atau pelatihan kewirausahaan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan penerima manfaat dengan keterampilan untuk mengelola usaha mereka. Yang kedua, ada wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Dana wakaf juga bisa digunakan untuk mendirikan usaha yang produktif seperti pertanian, usaha kecil lainnya. Misalnya dana wakaf digunakan untuk mendirikan peternakan atau perkebunan yang dikelola secara profesional. Lalu, bagaimana contoh dan penerapan yang dilakukan di Indonesia? Adapun contoh nyata yang dilakukan di Indonesia, yaitu mengeluarkan program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap orang bagian dari harta benda yang ada. Maka janganlah kalian terlalu tamak untuk mengambil hak orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengingatkan kita tentang larangan penumpukan kekayaan hanya di tangan segelintir orang yang sering kali berkontribusi terhadap ketimpangan sosial.